pembelajarannya secara daring? Ya, di sekolah saya belajar secara daring. Dalam proses daring tersebut, sistem pengajarannya seperti apa ya, Bu? Sistemnya itu kami para guru mengirimkan tugas kepada anak murid itu melalui WA masing-masing. WA-nya itu dibuat grup terlebih dahulu, grup wali murid. Lalu di situ kami mengirim materi kepada anak-anak di WA tersebut. Menurut Ibu, anak-anak itu lebih mudah memahami materi saat pembelajaran daring atau saat pembelajaran secara tatap muka? Menurut saya anak-anak itu lebih memahami pelajaran secara tatap muka, karena kalau daring itu mereka hanya diberikan tugas lalu mereka mengerjakan, tapi mereka tidak mengerti bagaimana cara menyelesaikan tugas tersebut. Mereka hanya mengerjakan lalu mengumpulnya saja. Jadi, menurut Ibu sendiri sebagai ibu guru, Ibu merasa terbebani tidak dengan pembelajaran daring? Merasa terbebani karena kita para guru harus mengirim kepada wali murid, dan juga belum tentu wali murid itu langsung merespon pelajaran yang dikirim oleh gurunya. Di situ sih keberatannya. Jadi kalau Ibu disuruh memilih, Ibu lebih suka pembelajaran secara daring atau pembelajaran secara tatap muka? Saya pribadi sebagai guru, saya lebih memilih pembelajaran secara tatap muka karena di situ anak-anak lebih semangat dan saya juga mengajarnya lebih semangat juga. Jadi saya lebih memilih pelajaran tatap muka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan Pak, nama saya Lucy Haila. Saya dari Prodi PGSD kelas A Universitas Negeri Medan. Di sini saya ingin bertanya sedikit kepada Bapak mengenai pembelajaran daring yang dialami anak-anak beberapa bulan belakangan ini. Bisa kita mulai Pak wawancaranya? Bisa. Oke, baik, terima kasih Pak. Yang pertama, apakah ada Bapak melaksanakan pembelajarannya secara daring Pak? Ya, nah. Ya. Dalam pembelajaran daring tersebut Pak, bagaimana proses pembelajarannya Pak? Melalui handphone. Ya, dia menerima pemberitahuan dari gurunya melalui WA. Pasti dia kerjakan di rumah dan dia kirim kembali melalui WA juga. Dikirim melalui WA, dikerjakan PR-nya baru dikumpul. Dikirim ke WA, habis itu muridnya kirim balik ke WA. Menurut Bapak, anak-anak mudah tidak memahami materi yang diberikan oleh gurunya Pak? Sulit, tidak mudah. Kenapa begitu Pak? Karena tidak melalui tatap muka, kurang memahami penjelasan yang tidak langsung kepada anak. Kalau menurut saya mereka sedikit agak mendapat kesulitan karena mereka tidak mendapat penjelasan langsung dari gurunya. Akhirnya kadang-kadang apa maksud pertanyaan ini, apa maksudnya kali seperti itu. Tidak, karena tidak bertatap muka dengan guru dan teman-temannya. Tidak, Kenapa Bu? karena anak-anak lebih malas, tahunya main HP. Jadi kalau menurut Bapak sendiri sebagai orang tua, Bapak masih terbebani tidak dengan pembelajaran daring? Sangat terbebani Mengapa begitu Pak? karena anak-anak sulit bertanya, baru bertanya kepada orang tua. Ya, orang tua sulit memahami apa yang mau diberi jawaban dibuat mengerti. Jelas, karena dengan
pembelajaran sehari ini anaknya selalu minta duit, beli paket, apa semacam. Ini jelas menambah biaya. Terbebani Kenapa, Bu? karena membeli paket, terbebani biaya pengeluaran orang tua bertambah. Jadi kalau Bapak disuruh memilih, Bapak lebih suka jika anak-anak bersekolah secara daring atau bersekolah secara langsung di sekolah, Pak? Secara langsung tetap muka lebih guru menerangkan lebih sampai muridnya dan murid pun langsung menerima. Ya terus terang saja, kalau memang saya disuruh memilih, terus terang saya akan pilih bagaimana supaya anak itu belajar di sekolah, supaya gurunya dapat menerangkan secara langsung dan jelas dibanding dengan melayani yang hanya dengan pemberitaan saja. Bertatap muka di sekolah, Kenapa begitu, Bu? karena kalau bertatap muka bertemu dengan teman-teman, dengan guru, menyenangkan. Lalu ke sekolah, anak murid lebih aktif dia belajarnya, bisa bermain dengan kawannya. Oke, baik. Terima kasih ya, Pak, sudah membantu saya dalam wawancara saya hari ini. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya ingin memberikan sedikit solusi terkait permasalahan yang saya temukan pada testimoni masyarakat terkait pembelajaran daring. Yang pertama yaitu terkait permasalahan anak-anak yang kurang memahami materi yang diberikan oleh gurunya selama pembelajaran daring ini. Seperti yang kita ketahui, anak-anak sebelum pandemi ini berlangsung, mereka itu melaksanakan pembelajarannya secara tatap muka di sekolah. Mereka mendengarkan penjelasan setiap materinya itu secara langsung oleh gurunya di sekolah. Tapi saat pandemi ini terjadi, semuanya berubah menjadi daring. Guru-guru tidak lagi menjelaskan secara langsung di sekolah. Anak-anak mendapatkan materi itu melalui WA, melalui video pembelajaran, ataupun media-media pembelajaran lainnya. Tentunya cara anak-anak menanggapi materi pun akan berbeda. Saat materi tidak disampaikan lagi secara langsung, mereka mungkin akan kesulitan untuk memahami materi tersebut. Disinilah peran orang tua sangat dibutuhkan untuk bisa memberikan pemahaman kepada anak-anak akan materi yang disampaikan oleh gurunya tersebut. Yang kedua, selama pembelajaran daring ini, anak-anak tentunya menjadi lebih sering memegang handphone. Ya, yang utama tentu untuk pembelajaran daring. Tapi selesai pembelajaran daring, mungkin anak-anak akan beranjak pada hal-hal yang lain, seperti bermain game, membuka sosial media, ataupun hal-hal yang lain. Hal ini boleh-boleh saja, asal terkendali waktunya dan terarah kepada hal yang positif apa saja yang dibuka anak itu di handphonenya. Disinilah perlu pengawasan orang tua terhadap apa yang dilakukan anaknya. Disinilah diperlukan peran orang tua untuk mengawasi anak-anaknya dalam bermain handphone. Orang tua harus tahu apa-apa saja yang dibuka anak tersebut di dalam handphonenya, dan orang tua harus bisa membatasi waktu anak-anak tersebut bermain handphone agar tidak kebablasan dan terlarut sepanjang hari hanya dengan memainkan gadget tersebut. Yang terakhir, ayo mari sama-sama kita semua mematuhi protokol kesehatan seperti mencuci tangan menggunakan sabun, menjaga jarak dengan orang lain, dan memakai masker, agar kita semua saling membantu dalam pencegahan penyebaran virus corona, agar dunia menjadi normal kembali dan kita semua bisa melaksanakan pembelajaran secara tatap muka kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.